malam Indonesia, selamat malam Indonesia, sekali lagi selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Minggu Malam bersama Slamet Rarjo. Sebuah acara santai yang membicarakan tentang kita, dari kita dan siapa lagi kalau bukan oleh kita sendiri. Dan dalam membicarakan masalah yang menjadi problem kita itu sebenarnya bukan problem yang ringan saja, tapi bisa juga kita menjurus kepada problem-problem yang memang serius. Tetapi karena saya memilih tempat di sebuah kafe seperti ini, saya harapkan kita jangan tegang, kita santai aja, tidak ada yang berkerut dahinya. Dan untuk membuat suasana santai seperti itu, saya kira tidak mudah. Saya beruntung sekali bahwa saya ditemani oleh teman, ini teman baru benar. Saya juga baru kenal hari ini, tapi suaranya saya jamin sangat merdu. Medi. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Eva. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Tapi Om, malam ini kami berdua tidak sendiri. Ya. Kami ditemani oleh satu orang pianis yang handal sekali. Seorang wanita cantik yaitu Mbak Ratna. Yes. Oke Ratna. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan pada dagang aja, bentar lagi Imlek dirayain. Teman-teman dari etnis Cina mengatakan Gongxi Fachai. Satu perayaan di mana kita memberikan penghargaan pada sebuah momen tertentu, dan saya juga mencoba menggunakan kostum ini. Saya nggak tahu kostum apa ini namanya, tapi nanti saya akan bertanya. Kira-kira malam ini mensyukuri adanya satu keputusan politik di mana teman-teman dari etnis Tionghoa bisa juga menyatu bersama kita semua dalam merayakan hari bahagianya. Dan untuk itu kami merasa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memang harus untuk memberikan bukti bahwa benar-benar kita telah secara rela dan ikhlas dan sangat bahagia untuk merayakan masalah ini. Untuk itu kita ingin tahu lebih jauh tentang apa arti daripada Gongxi Fachai tersebut. Jangan kita hanya menyebut tapi kita tidak tahu. Saya cuma berpakaian seperti ini, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang maknanya. Dan untuk itu malam ini kita sangat berterima kasih sekali karena malam ini kita mendapatkan narasumber yang kompeten untuk menjawab masalah ini. Untuk itu saudara di rumah, mari kita dekati tamu terhormat kita. Selamat malam Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat malam. Waduh, di sini ditulis anggota DPR komisi berapa Pak? Komisi 2. Basuki Cahayapurnama. Dulu saya kenal panggilnya Ahok ini. Iya. Waduh, jadi ganti itu kira-kira ada kebanggaan atau apa dengan nama baru Anda ini? Ya, saya bersyukur sekali bapak saya dari temannya yang Jawa juga gitu ya. Kasih nama Basuki Cahayapurnama. Ya, artinya tahu. Dia kasih tahu bahwa kamu nanti itu akan jadi makmur, sukses, berhasil, tapi bercahaya dan purnama untuk menerangi orang lain. Wah. Ya. Pak Basuki, Anda pasti punya banyak catatan tentang hidup sebagai ya WNI keturunan Cina. Jadi sehingga dengan demikian saya mencoba juga Anda nanti mencoba membuka semua agar kita semua tahu apa masalah yang Anda alami sampai hari ini. Bisa Pak ya? Bisa. Oke, selamat datang di TVRI Pak. Berikutnya ini tidak kalah luar biasa pentingnya. Tamu saya yang kedua, Bapak Agi Cece. Selamat malam Pak Agi Cece. Selamat malam. Di sini ditulis pakar Huakhao. Ya semacam religi gitu Pak ya. Dan tapi juga Anda, saya lihat juga banyak berkecimpung di politik.
Jadi ditulisnya apa kira-kira yang paling enak, politisi atau pengamat politik atau apa? Atau tadi? Saintis saja, Pak. Oh, saintis. Oke, terima kasih banyak. Ilmuwan aja. Tapi seperti Bapak tahu tadi, saya minta pada Bapak Suki untuk memberikan banyak semacam pengalaman Anda. Bisa juga Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, selamat datang Pak di TVRI. Terima kasih. Berikutnya Pak Bahar Buasan, anggota DPD RI. DPD RI. Waduh lupa, minta maaf Pak. Kadang-kadang berbuat salah tuh harus ada yang mengkoreksi Pak. DPD RI, Presiden Asosiasi Manajemen Indonesia. Betul. Betul Pak? Betul. Kok tegang amat sih Pak? Selalu siap, Pak. Oh, selalu siap. Jadi tapi nggak apa-apa Pak. Memang untuk membicarakan sesuatu yang serius itu kita harus berpikir berat Pak ya. Tapi enggak lah, malam ini kita ringan-ringan aja Pak. Bisa Pak? Siap. Iya siap, kita bisa buka apa-apa adanya. Oke, selamat datang di TVRI. Ini, kalau yang ini mirip keturunan WNI, keturunan Cina. Ini mirip. Tapi kita tanya aja pada dia. Selamat malam Koko. Pak Atmo. Selamat malam juga. Enggak, saya juga mau ketawa ini, tapi bagus. Apa itu? Ya nggak tahu kamu itu disangkanya aktor film apa-apa. Itu pas banget bawaannya, gayanya itu pas. Pas ya? Ya. Kayak bintang film gitu. Kayak Chow Yun Fat gitu ya. Baik, Mas Atmo kira-kira ada sedikit nggak catatan tentang teman-teman etnis Tionghoa ini? Ya ada lah, pasti paling tidak saya berterima kasih orang tua saya dari lahir saya nggak dikasih nama Awenpo gitu kan mestinya, udah dikasih nama Aswendo, jadi udah dari awal nggak usah ganti-ganti apa, cuma dari dulu dikasih nama gitu kan nggak. Ini sebetulnya kan tidak hanya persoalan di awalnya ketika kita apakah dilahir dengan Ahok atau kemudian Basuki, persoalan kan cuma di situ. Kalau dia sudah di Indonesia, yang terpenting mestinya, apa? Ya, yang terpenting di mana kita ada, udah itulah nasionalisme misalnya mau ditinggiin. Begini, ketika Selamat Raharjo pakai baju itu dia bagus, tetap Selamat Raharjo. Itu yang kita cari dalam pengertian-pengertian itu. Iya, terima kasih banyak Mas. Teman-teman, Pak Agi, Pak Basuki, Pak Bahar, Mas Wendo. Sebelum kita berpendapat, ini ada pendapat Pak dari redaktur TVRI. Nggak lama, cuma 1,5 menit. 1,5 menit karya TVRI. Sudah 12 tahun terakhir ini saudara kita yang beretnis Tionghoa merayakan Imlek secara bebas. Setelah selama 31 tahun dalam cengkraman Orde Baru, mereka dijauhkan dari ikatan emosional, leluhur dan budaya Tionghoa. Imlek adalah perayaan tahun baru Tionghoa dan merupakan perayaan terpenting dalam adat budaya mereka. Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia sudah jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Sudah berabad silam nenek moyang mereka merantau dan bermukim di wilayah Nusantara ini. Semestinya ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada 67 tahun lalu, maka etnis Tionghoa seperti halnya etnis lainnya di Nusantara adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia. Akan tetapi faktanya masih ada dikotomi yang cukup tajam sehingga sempat muncul istilah pribumi dan non-pribumi. Kita semua berharap setelah 12 tahun bebas merayakan Imlek, bebas mengekspresikan budaya Tionghoa, maka tidak ada lagi mempersoalkan etnis secara tajam. Perbedaan adalah rahmat. Kerusuhan berlatar belakang etnis yang pernah terjadi dan sangat memprihatinkan, bahkan melukai rasa kemanusiaan. Semua kita berharap tidak terjadi lagi. Jika hari ini masih ada halangan psikologis yang belum cair, itu adalah bagian dari sebuah proses sosial, proses berbangsa yang harus dijalani. Nasionalisme juga milik saudara kita warga bangsa yang beretnis Tionghoa, dan itu sudah banyak buktinya. Yang terpenting saat ini adalah membangun trust, saling percaya, dan tidak ada dusta di antara kita. Akhirnya, dalam suasana Imlek, kami ucapkan Gong Xi Fa Cai, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman TVRI. Saya tadi ditawari
pakai baju dong yang khas teman-teman dari etnis Tionghoa dan leluhur mereka menggunakan seperti ini. Saya nggak tahu artinya apa, tapi lebih baik saya tanya langsung, Pak Cece. Ini baju apa Pak namanya Pak ini? Makwa. Makwa. Guna ini dipakai oleh siapa ini begini baju begini? Kalau yang model ini oleh juragan. Juragan. Iya. One Jadi way. hari ini saya memerankan juragan begitu. Iya. Luar biasa. Pantas nggak kira-kira saya jadi juragan ini? Terlalu pantas. Terlalu pantas. Oke, saya mulai dari Pak Cece. Pak Cece, tolong berikan pada kami highlight saja ya tentang tadi statement dari teman-teman TVRI, lalu harus terima kasih saya yang terbesar kepada Gus Dur ya. Nah, kira-kira bagaimana dari Bapak? Highlight dulu Pak. Highlight dulu. Ya. Ini ada kesalahan yang serius. Kesalahan persepsi, pemahaman dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Pada zaman Orde Baru, melalui Inpres nomor 14 itu, dibatasilah agama Cina, tradisi Cina, dan budaya Cina. Yang dimaksud adalah agama Cina sebagaimana yang tempat ibadahnya adalah kelenteng-kelenteng. Tetapi yang terkena itu agama Konghucu. Yang bukan agama Cina. Agama dari Cina iya, tapi bukan agama Cina. Nah itu yang terkena. Maka ditindaslah agama Konghucu. Dibatasilah kegiatannya semua. Nah sekarang pada era reformasi terbalik. Agama Cina dianggap sebagai agama Konghucu. Nah ini highlight yang sangat penting. Karena ini ada kaitannya dengan perayaan Imlek itu. Perayaan Imlek adalah hari raya dari 4 agama asal dari negara Tiongkok, yaitu agama Cina. Agama Cina ini sudah ada, kalau dari catatan sejarah itu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tetapi dari penemuan-penemuan arkeologi yang terakhir ini, ternyata sudah 7.000 tahun. Belum ada tulisan, belum ada kertas, buku, dan sebagainya. Itulah sebabnya agama ini tidak mempunyai kitab. Bahasa lisan saja masih sangat sederhana. Nah, baru pada 2.500 tahun yang lalu lahirlah Nabi Konghucu dan Nabi Lao Tse. Itu lalu membuat agama Konghucu dan agama Tao. Begitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi Imlek ini adalah semacam upacara agama sebetulnya. Milik dari keempat agama. Milik dari keempat. Yaitu agama Cina, agama Purba, lalu agama kuno itu agama Konghucu, agama Tao, dan agama Buddha Mahayana versi Tiongkok. Oke, terima kasih Pak Cece. Waduh. Coba kalau saya ke Pak Basuki ini, kira-kira gimana Pak Basuki? Ada catatan apa selama ini? Anda jadi bupati, masa orang-orang keturunan Cina bisa jadi bupati yang betul aja? Ini gimana itu? Ya, saya bersyukur hidup dari keluarga yang seorang bapak yang sangat nasionalis ya. Jadi sejak kecil kita ditanamkan bahwa kita bukan minoritas. Tapi saya di Belitung itu kan, kalau bicara dari rumpun Melayunya kan bisa sampai 93%. Orang Tionghoanya paling 5,8%. Lagi pun rata-rata kan Muslim ya. Yang Kristen hanya 0,7. Nah bapak saya sudah katakan, yang paling menarik, saya pernah dulu mogok mobil, ketemu minta pinjem motor gitu ya. Ada seorang bapak, dia tuh tokoh agama Islam, pemimpin partai. Begitu saya masuk, langsung diusir. Yang keluar. Kalian ini semua pengusaha pasti nggak suka sama saya. Zaman dulu kan masih partai Golkar yang dulu itu kan. Keluar. Saya bilang jangan begitu. Kayak saya kan dari Gantung. Mau gantung anak siapa? Saya bilang anak Kimnam. Wah anak Kimnam, masuk. Langsung dia suruh pinjemin motor. Saya tanya kenapa berubah? Dia bilang begini, bapakmu baru manusia. Yang lain bukan katanya. Kenapa bukan? Karena begitu saya sakit, saya bekas anggota DPRD, nggak ada yang peduli sama saya. Orang anggap saya itu seperti lawan politik Orde Baru. Jadi orang nggak berani datang. Bapakmu malah berani datang, nggak ada duit, pinjem dulu ke kota, balik kasih. Nah waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya, Pak, kalau kita punya 100 perak, kasih ke orang semua kan sudah nggak waras gitu ya. Bapak saya bilang, kamu kenapa ngomong gitu? Saya cerita Pak Razak Ali namanya. Oh dia cerita ya? Saya bilang iya. Bapak kan minjem duit. Bapak saya jawabnya enteng saja. Kalau dia yang minjem nggak bisa ganti katanya. Tapi kalau saya yang minjem, saya masih sehat bisa ganti duitnya katanya. Jadi bapak saya bilang,
yang paling penting di dalam hidup ini, kita kalau bicara nasionalisme adalah Anda bermanfaat nggak buat bangsa, buat negara. Wah, itu penting itu Pak. Nah, jadi bagi saya ini satu proses reformasi sangat baik, apalagi saya didukung Gus Dur untuk jadi gubernur ya. Sempat ada kecurangan waktu pemilu kada itu, kita bawa ke MA, DPT pada isi tangan, kan pelanggaran. Lalu Gus Dur agak marah, saya bilang, Gus, udahlah orang Tionghoa belum bisa jadi gubernur, apalagi 33 provinsi kan. Nah, saya suka Gus Dur jawabannya. Di RSCM itu rumah sakit. Apa jawaban? Siapa bilang jadi gubernur nggak bisa? Jadi presiden aja bisa kamu katanya. Nah, itu Gus Dur. Tapi luar biasa. Salah satu yang paling mahal dari Gus Dur membuat orang percaya pada diri dan menghormati di apa tuh jati diri mereka. Ahok boleh jadi presiden menurut Gus Dur gitu. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau Pak Bahar? Wah, terima kasih saya kesempatan pada malam hari ini. Jadi saya memaknai Imlek ini. Imlek ini adalah persiapan kita Ya. untuk menyongsong tahun baru yang lebih baik. Ya. Sehingga kita Imlek ini juga merupakan aset bagi Indonesia. Ya. Beraneka ragam, orang bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, orang bisa Natal. merayakan Hari Raya Natal, orang bisa merayakan Satu Muharram. Muharram. Ya. Jadi ini sebuah aset bagi bangsa Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Indonesia ini dengan beraneka ragam yang kita punya. Ibarat kue lapis legit, kalau warnanya satu warna itu nggak menarik. Wah, bukan lapis Tapi legit kalau namanya. warnanya berwarna-warni, itulah bagian daripada kenikmatan lapis legit itu sendiri. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Indonesia dengan beraneka ragam, dengan perbedaan kita ini menjadi suatu aset negara demi NKRI dan ketahanan nasional Republik Indonesia. Ya, waduh. Ini yang nggak tahan rencananya yang membuat beliau bicara gitu ya. Terima kasih betul Pak, terima kasih. Ayo Ko Atmo, gimana Ko Atmo? Ya susah-susah nggak, Mat? Kalau saya ngelihatnya dari segi budayanya aja, tahun baru iya. Bahwa ini dirayakan banyak kelompok tertentu atau secara luas kayak selalu ada. Tadi disinggung tahun baru yang secara internasional kita ikutin, tahun baru Imlek ini, kemudian di Jawa ada sendiri, Islam ada sendiri yang kebetulan harinya sama. Karena manusia itu menciptakan waktu dan kemudian terjebak di situ. Beda kan dengan binatang, mungkin dia nggak perlu bagi waktunya tahun baruan, untuk dia kan sama aja. Nah, lah iyalah, mana ada binatang tikus-tikus pada iya tahun baruan gitu, nggak ada. Kucing gitu nggak ada. Justru di sini manusia ini memberi makna adanya ini. Nah, dari sini barangkali ada harapan tadi sempat dimunculkan. Tapi bahwa kelompok Cina ini ada budaya tertentu tidak dengan mudah bisa. Kita ini tadi aja udah mau ngomong Cina kita aja takut-takut ya, Tiongkok aja lah, Tionghoa aja lah kira-kira gitu. Padahal kalau dari historisnya kan karena dulu yang menyatukan itu dinasti Qing, ya udah kita pakai Cina gitu aja enggak, tapi toh masih ada gitu. Nah, kalau ini disadari sebagai perbedaan yang bisa kita terima, menurut saya ini jalan. Tapi kalau menganggap tidak ada persoalan sama sekali kok enggak. Demo-demo yang terjadi ya dengan segala macam, maaf itu selalu sasarannya kelompok Cina, nggak ada lainnya. Paling nggak sasaran pertamanya. Jadi kalau ada demo-demo saya mending mundur aja, jadi supaya Koh Awen ini tidak ikut. Nah, tambahnya sedikit adalah kalau kita menganggap nggak ada masalah kok sebetulnya mereka bagian dari saudara kita, ya good. Cuman tidak serta-merta dengan sendirinya seperti itu. Prasangka kecil besar masih ada. Kalau ini disadarin kemudian dibicarakan, menurut saya lebih terbuka. Jadi malam ini kita bicarakan bisa, aja ya? kan bisa, kita bisa menyapa beliau dengan, Hok, kamu dari mana? Nah, dia nggak merasa apa-apa juga, mungkin sama juga kita berjamaah, Pak D selamat dari mana? Dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus benar-benar kita sadari, jalan yang sudah diberikan Gus Dur, nggak ada tandingannya beliau ini merupakan berkat bagi kita semua. Iya, waduh. Saya punya masalah Pak Cece. Di Hong Kong Pak Bahar ya, Pak Basuki.
What's your name? Selamat. Susah mengingat nama saya. Lalu dia bilang, selamat, what the really meaning of selamat? Selamat itu yang macam safe gitulah, macam selamat begitu. Oh, itu Ping An namanya. Ping An. Karena yang punya studio namanya Chen Xianzhen, Tuan Chen, maka di studio itu sejak saat itu nama saya Chen Ping An. Wah, kira-kira begitu. Tapi apa arti sebuah nama? Ada sesuatu di dalam ini yang memang tidak bisa kita tukar begitu saja. Jadi menurut saya, Indonesia dengan kehebatan, keunikan, keragamannya tadi, menyimpan banyak potensi untuk, dengan kata lain saya mau mengatakan, negara yang paling pandai melihat lapisan-lapisan permasalahan sebenarnya adalah Indonesia. Tapi benarkah begitu? Mari kita bahas pada segmen berikut. TVRI, Lembaga Penyiaran Publik, mencoba menjawab pertanyaan Anda yang masih tergantung. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Mari kita bersyukur, bersatu, dan bekerja untuk Indonesia yang majemuk dan penuh harmoni. Dengan penuh rasa persaudaraan, keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2563. Gong Xi Fa Cai, Guo Tai Ning An. Negara maju, rakyat sejahtera. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Saya dengar ini yang nyanyi
kan God bless, Pak. Tapi begitu saya dengar Eva nyanyi tadi ya, mungkin dia perempuan ya. Ketika dia bilang rumah kita kok lebih, ada suara ibu ya, ada suara yang memang kalau kita kelihatannya kok seperti bikin statement ya, tetapi kalau perempuan yang menyanyikan, seperti kita diajak masuk ke dalam segmen 2. Bagaimana kita masuk ke dalam rumah kita? Bagaimana kita memaknai apa yang seperti Anda sampaikan tadi? Terima kasih ya. Silakan duduk deh. Waktu di Hong Kong saya bingung dengan Teguh Karya, saya tanya, Pak Teguh, ini satu kota kok Cina semua ya gitu. Bingung saya nih, nggak ada yang ngomong Indonesia ya, nggak ada dong ini Hong Kong ini. Tapi kok mukanya semuanya sipit-sipit ya, dan maju sekali ini kota ini. Lo tahu nggak artinya sipit? Ya mana aku tahu. Teguh Karya bilang, gini deh, kalau emak lo lagi mau masukin benang ke dalam jarum, matanya gimana? Matanya begini. Nah, disipitin. Biar apa? Biar